Pernah nggak sih kamu merasa tersinggung hanya karena ucapan kecil dari orang lain? Atau marah seharian gara-gara komentar seseorang yang bahkan nggak kamu kenal? Kadang kita tahu itu sepele, tapi tetap aja hati ini panas. Rasanya ingin balas, ingin membela diri, ingin semua orang tahu bahwa kita nggak salah. Tapi, coba bayangkan kalau kamu bisa tetap tenang, bahkan saat dunia di sekitarmu sedang gaduh. Bayangkan kamu bisa menghadapi kritik, hinaan, atau omongan miring tanpa kehilangan kendali. Bukannya jadi batu yang dingin tanpa perasaan, tapi jadi pribadi yang kokoh, yang tahu mana yang penting dan mana yang gak perlu dimasukkan ke hati. Di video ini, aku akan membagikan 7 prinsip stoikisme yang bisa membantumu untuk gak mudah tersinggung. Tapi bukan sekedar teori. Aku akan bawa kamu menyelami pengalaman batin yang mungkin juga pernah kamu rasakan. Tentang harga diri, tentang rasa ingin diterima, tentang pertarungan antara emosi dan akal sehat. Jangan buru-buru skip, karena semakin ke akhir, pembahasannya akan makin dalam. Kalau kamu benar-benar ingin berubah jadi pribadi yang lebih kuat, tonton sampai habis ya. Dan kalau kamu merasa video ini berguna, jangan sungkan untuk klik like, subscribe, dan share ke orang yang kamu sayang. Biar makin banyak yang belajar untuk kuat tanpa harus kasar, bijak tanpa harus membalas. Yang pertama, apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Prinsip pertama, dan bisa dibilang paling mendasar dalam stoikisme, adalah membedakan mana yang ada di bawah kendali kita dan mana yang bukan. Kamu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan tentang kamu. Kamu nggak bisa melarang orang untuk berkomentar seenaknya. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu bereaksi. Disitulah letak kendali kita. Aku pernah mengalami sendiri. Waktu itu aku merasa dihina oleh orang yang aku hormati. Sakit banget rasanya. Tapi setelah beberapa jam terdiam dan merenung, aku sadar dia cuma sedang marah, dan kata-katanya lebih banyak mencerminkan isi hatinya sendiri, bukan siapa diriku. Kita seringkali merasa tersinggung karena kita ingin mengendalikan hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Persepsi orang lain, opini mereka, bahkan cara mereka memandang hidup. Padahal itu bukan milik kita. Ketika kamu mulai fokus hanya pada apa yang bisa kamu kontrol, yaitu pikiran, sikap, dan tindakanmu sendiri, kamu akan merasa jauh lebih tenang. Kamu akan berhenti terjebak dalam permainan emosi orang lain. Yang kedua, jangan bereaksi, renungkan dulu. Kita terbiasa langsung merespon, langsung menjawab saat disindir, langsung membalas saat dikritik. Tapi stoikisme mengajarkan untuk memberi jarak, menunda reaksi, diam sejenak. Marcus Aurelius pernah menulis, kalau kamu merasa marah, tanyakan dulu pada dirimu, apakah ini layak untuk membuatku kehilangan kedamaian? Kadang jawabannya tidak. Dulu aku pernah terlalu cepat membalas komentar pedas di media sosial. Niatnya membela diri, tapi hasilnya malah makin panas, makin ribut, dan setelahnya aku menyesal. Bukan karena kalah debat, tapi karena aku kehilangan ketenangan. Belajar dari situ, sekarang aku mencoba mengubah reaksi otomatis menjadi renungan. Alih-alih langsung marah, aku tarik nafas. Aku tulis dulu apa yang mau ku balas, tapi nggak langsung ku kirim. Besoknya aku baca lagi, dan seringkali aku hapus, karena ternyata nggak perlu. Yang ketiga, penilaian orang lain bukan ukuran dirimu. Salah satu akar dari rasa tersinggung adalah kita terlalu peduli dengan apa kata orang. Kita merasa berharga hanya kalau dipuji, dan merasa gagal saat dikritik. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri kita gak tergantung pada pendapat orang lain. Nilai kita datang dari tindakan kita,
dari ketulusan hati kita, dari komitmen kita untuk hidup sesuai prinsip. Ada kalanya orang salah paham, ada kalanya kita difitnah, dicibir, atau diremehkan. Itu memang menyakitkan. Aku tahu itu. Tapi, coba pikirkan ini. Apa harga dirimu begitu murah sampai harus bergantung pada kalimat seseorang? Aku belajar untuk menilai diriku dari standar internal, bukan dari eksternal. Aku bertanya, apakah aku sudah melakukan yang benar? Apakah aku sudah jujur? Kalau jawabannya iya, maka biarlah orang lain berkata apa saja. Yang keempat, emosi bukan musuh, tapi harus dilatih. Stoikisme sering disalahpahami seolah-olah mengajarkan untuk membuang emosi. Padahal, stoikisme mengajarkan untuk mengelola emosi, bukan menghapusnya. Marah itu manusiawi, tersinggung itu wajar. Tapi membiarkan emosi mengendalikan kita itu pilihan. Aku sendiri masih sering merasa kesal, tapi sekarang aku belajar untuk memeluk emosiku tanpa dikuasai olehnya. Aku bertanya, kenapa aku marah? Apa yang sebenarnya aku takutkan? Rasa tersinggung seringkali datang dari ketakutan. Takut dianggap lemah, takut ditolak, takut tidak dihargai. Ketika kamu bisa mengurai emosimu seperti itu, kamu akan lebih bijak dalam merespons dunia. Kamu nggak akan mudah terbakar oleh percikan kecil. Yang kelima, jangan ambil secara pribadi. Mungkin bukan tentangmu. Kamu pernah nggak merasa disindir lalu marah, padahal ternyata bukan kamu yang dimaksud? Seringkali kita mengambil sesuatu terlalu pribadi. Padahal bisa jadi itu cuma pantulan dari masalah mereka sendiri. Orang yang suka menyakiti orang lain biasanya sedang terluka. Orang yang suka menjatuhkan biasanya sedang merasa jatuh. Dulu aku punya teman yang sering nyinyir. Awalnya aku sakit hati. Tapi suatu hari aku tahu dia lagi ada masalah besar di keluarganya. Sejak itu aku mulai melihat kata-katanya sebagai jeritan, bukan sebagai serangan. Saat kamu menyadari bahwa omongan orang lebih banyak bicara tentang mereka daripada tentang kamu, kamu akan lebih mudah melepaskannya. Kamu akan bisa berkata dalam hati, itu bukan milikku, aku tidak perlu membawanya. Yang keenam, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan dengan emosi negatif. Kita cuma punya waktu terbatas di dunia ini. Waktu yang sangat singkat. Jadi pertanyaannya, apakah kamu mau menghabiskan hari-harimu dalam kemarahan, dalam sakit hati, dalam perang dengan orang lain? Stoikisme mengajarkan untuk hidup seakan-akan setiap hari adalah hari terakhir. Kalau kamu tahu bahwa besok kamu akan pergi selamanya, apakah kamu masih akan marah pada komentar orang hari ini? Waktu adalah aset paling berharga, dan membuangnya untuk merasa tersinggung adalah bentuk pemborosan yang sangat menyedihkan. Setiap kali aku merasa tersulut, aku mencoba bertanya, apakah ini layak untuk mengorbankan satu hari dalam hidupku? Yang ketujuh, latih diri dengan perspektif yang lebih luas. Yang terakhir, stoikisme melatih kita untuk melihat gambaran besar. Orang yang mudah tersinggung seringkali melihat hidup dari lensa yang sangat sempit, seolah dunia berputar di sekeliling dirinya. Tapi begitu kita memperluas perspektif, melihat bahwa kita adalah bagian kecil dari semesta yang luas, bahwa hidup ini penuh ketidakpastian, bahwa setiap orang berjuang dengan beban masing-masing, maka kita akan lebih mudah membelas kasih, lebih mudah memaafkan, lebih mudah melepaskan. Aku pernah duduk sendiri, memandangi langit malam, dan tiba-tiba merasa betapa kecilnya diriku. Dan entah kenapa, di momen itu, semua kemarahan dan luka hati terasa jauh lebih ringan. Kamu yang menonton sampai detik ini,
adalah seseorang yang benar-benar ingin tumbuh, dan itu luar biasa. Di tengah dunia yang makin bising, kamu memilih untuk belajar menjadi pribadi yang lebih tenang. Di tengah dunia yang penuh ego, kamu memilih untuk memurnikan dirimu. Ingat, tidak mudah tersinggung bukan berarti tidak punya hati, tapi justru karena kamu punya hati, kamu ingin menjaga isinya tetap bersih. Kamu tidak mau mengotorinya dengan kemarahan yang sia-sia. Kalau kamu merasa video ini memberi manfaat, aku sungguh berterima kasih kalau kamu bisa bantu klik like, subscribe, dan share. Tapi lebih dari itu, aku ingin mendengar ceritamu. Apa pengalamanmu soal rasa tersinggung? Pernahkah kamu merasa dihancurkan oleh komentar seseorang? Atau justru kamu berhasil menghadapinya dengan kepala dingin? Tulis di kolom komentar ya. Aku ingin membaca, dan siapa tahu komentarmu bisa menguatkan orang lain juga. Dan kalau kamu masih ingin belajar stoikisme lebih dalam, langsung aja tonton video berikutnya yang aku rekomendasikan di akhir video ini. Kita akan terus belajar bersama untuk jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Sampai jumpa di video selanjutnya.